Hai, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang tekstur deskriptor. Tekstur deskriptor yang akan kita bahas kali ini adalah local binary patterns atau umum dikenal dengan singkatan LBP. Baik, ada 5 hal utama yang akan saya bahas di pembahasan local binary pattern ini. Yang pertama tentang apa itu tekstur, kemudian apa itu LBP, kemudian cara kerja LBP, kelebihan dan kekurangan LBP, serta terakhir nanti saya akan bahas berbagai variasi LBP. Nah, yang pertama tekstur. Kenapa kita membahas tekstur? Kita perlu tahu dulu yang dimaksud dengan tekstur pada citra itu seperti apa. Pada bagian kanan saya berikan contoh berbagai tekstur pada citra. Ada tekstur rumput, ada tekstur bulu anjing, macam-macam ya. Ada tekstur, ini tekstur bambu, kemudian dan ada berbagai macamnya. Ada serat kain, ini kulit binatang, ini rumput, dan lain sebagainya. Ini adalah tekstur pada citra. Nah, ketika kita membahas tentang citra, maka yang dimaksud sebagai tekstur adalah informasi tentang susunan spasial dari warna atau intensitas. Ketika kita bekerja dengan citra, maka kita bekerja dengan struktur spasial. Nah, sehingga dengan demikian untuk dapat menangkap ciri tekstur pada citra, kita harus bekerja dengan sekumpulan piksel. Tidak bisa hanya dari satu piksel tunggal saja. Sebagaimana kita tahu bahwa citra terdiri atas sekumpulan piksel, M kali N piksel. Contoh ciri tekstur yang umum diketahui, ini saya berikan sedikit contohnya. Ada Gabor filter, Unser, edge histogram, tekstur browsing, dan local binary pattern yang akan kita bahas. Masih banyak contoh yang lain sebenarnya ya. Kemudian ini adalah poin kedua yang menjadi bahasan saya tentang LBP ini. LBP bekerja dengan cara menerapkan suatu threshold pada piksel-piksel tetangga berdasar piksel yang sedang diobservasi. Cukup sederhana prinsip dari LBP ini, namun prinsip yang sederhana ini dapat menghasilkan sistem pengenalan objek yang cukup tangguh. Nah, LBP mengganti nilai piksel dengan suatu nilai desimal yang disebut dengan kode LBP, yang pada dasarnya nilai desimal tersebut merupakan hasil encoding dari struktur lokal yang ada di sekitar piksel. LBP ini perlu diketahui bukanlah merupakan konsep baru. Awal mula dia muncul 96 oleh Ojala, Pitikanen, dan kawan-kawan. Tapi paper yang saya cantumkan di sini tahun 2002, ini merupakan pengembangan juga. Awalnya tahun 96. Pada awalnya, ketika awal dia muncul, LBP ini mampu menghasilkan histogram dengan jumlah 2/8 label atau 256. Nanti kita akan lihat bagaimana 256 label dari histogram ini dihasilkan. Baik, ini adalah definisi formal dari LBP. Misal kita memiliki piksel, suatu piksel pasti memiliki koordinat XC, YC kalau kita bekerja dengan piksel ya. LBP yang dihasilkan dari piksel tersebut
dapat diekspresikan dalam bentuk desimal dengan rumus sebagai berikut. LBP P, R, XCYC. XCYC ini adalah koordinat dari piksel. P ini adalah tetangga yang ada di sekitar XCYC. R ini adalah radius. Jadi P tetangga ini dari jarak berapa? Dari si piksel yang sedang diobservasi. Pada dasarnya dia akan menjumlahkan dari 0 sampai P-1 S dari IP minus IC kali 2 pangkat P. Dimana dengan rumus Sx sendiri nilainya akan 1 jika X lebih dari sama dengan 0, atau nilainya 0 jika X kurang dari 0. IC adalah nilai keabuan untuk piksel tengah, IP adalah nilai keabuan untuk piksel-piksel tetangga di sekitar piksel tengah dalam radius R. Seperti itu. Nanti kita ngelihat contohnya ya. Ini adalah definisi formalnya. Untuk lebih jelas, saya cantumkan juga referensi terkait definisi formal ini. Mekanisme untuk mendapatkan kode LBP terdiri atas 3 tahap yang sederhana. Yang pertama adalah bandingkan piksel tengah dengan piksel tetangga. Misal saya punya citra 3x3 dengan nilai intensitas warna seperti ini, 591, 446, 723. Bagaimana saya mendapatkan kode LBP untuk piksel tengah? Nah, piksel tengah ini nanti saya akan ganti kodenya dengan kode LBP. Bagaimana caranya? Yang pertama, bandingkan piksel tengah dengan piksel tetangga. Jika tetangga memiliki nilai lebih kecil dari piksel tengah, maka diberi nilai bit 0. Jika piksel tetangga memiliki nilai sama atau lebih besar, maka diberi nilai bit 1. Contoh, 5 lebih besar dari 4, maka kita kasih nilai 1. 9 lebih besar dari 4, kita berikan nilai 1. Sebaliknya 1 lebih kecil dari 4, maka kita berikan nilai 0. Demikian seterusnya, seperti itu ya. Kemudian tahap kedua, gabungkan nilai bit tetangga yang sudah dihasilkan tersebut menjadi satu string bit. Kalau saya menggunakan 8 tetangga seperti ini, maka saya akan memiliki pada akhirnya akan memiliki 8 bit kode LBP. Satu yang saya hasilkan dari menggabungkan semua nilai bit dari tetangga searah jarum jam, dimulai dari tetangga kiri atas. Jadi saya akan mendapatkan kode bit 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 seperti ini ya. Kemudian kita ubah menjadi nilai desimal 211. Nilai desimal ini yang kemudian akan kita isikan ke piksel tengah tadi. Ini disebut sebagai kode LBP. 211 ini adalah kode LBP untuk piksel tengah ini. Jadi Anda lakukan seperti ini untuk semua nilai piksel. Cukup sederhana LBP. Jadi dia menggantikan nilai piksel dengan suatu nilai desimal. Nah, cara mendapatkan nilai desimalnya yaitu dengan melakukan thresholding terhadap semua tetangga. Itu sebabnya LBP disebut dia melakukan encoding, di mana hasil encodingnya itu merepresentasikan struktur lokal dari tetangga-tetangganya. Nah, lalu histogram LBP itu yang gimana? Nah, seperti itu. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa yang namanya histogram itu adalah frekuensi kemunculan suatu kode tertentu. Ketika kita berbicara tentang LBP, maka yang dimaksud dengan histogram di sini adalah frekuensi kemunculan tiap kode histogram. Tiap kode LBP ini dalam suatu region.
Ya kalau kita cuma hitung 1 pixel kan cuma 1 frekuensinya, tapi kalau kita punya suatu region yang berukuran tertentu, maka kita bisa menghitung berapa kemunculan 211, berapa kemunculan 0, berapa kemunculan 1. Nah, karena 8 tetangga akan menghasilkan kode biner 8 bit, maka banyaknya kode yang mungkin muncul dari 8 bit biner ini adalah 2 pangkat 8 sama dengan 256. Itu sebabnya pada histogram LBP kita akan memiliki 256 label kalau kita tidak melakukan binning ya. Seperti itu. Baik, lalu yang disebut sebagai deskriptor LBP itu seperti apa? Nah, kita akan mulai masuk ke sini ya. Karena LBP ini kan banyak digunakan untuk atau digunakan sebagai vektor ciri dalam pengenalan objek. 3 tahap untuk membangun deskriptor berbasis LBP. Pertama yaitu bagi citra ke dalam sejumlah blok. Contoh di sini saya memiliki sebuah citra pir, saya bagi ke dalam blok berukuran 4 kali 4. Terlihat ya, 4 kali 4. Kemudian untuk setiap blok ini kan pasti terdiri atas sejumlah pixel. Entah 4, entah 8, entah 16, berarti ada pixel-pixel di situ. Nah, kemudian selanjutnya bangun histogram lokal untuk setiap blok. Contoh di sini, untuk blok yang ada pada kiri atas didapatkan histogram seperti ini misalnya, dan ini histogram untuk blok kanan bawah kita dapatkan histogram seperti ini. Berarti kalau saya punya 4 kali 4 blok, saya akan memiliki total 16 histogram lokal. Kemudian global deskriptor dihasilkan caranya seperti apa? Gabung ke 16 histogram tadi untuk membangun global deskriptor. Ini adalah ide awal dari deskriptor berbasis LBP. Seperti itu, cukup sederhana. Kalau begitu, kalau misalnya tanpa dilakukan binning, satu histogram tadi kan labelnya 256 ya. Berarti kalau di global histogram ini saya akan punya 256 kali 16. Labelnya cukup banyak ya, cukup besar ya. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya, itu apa sih kelebihan LBP? LBP kan tadi cukup sederhana ya. Kalau kita lihat pendekatan global deskriptor pada LBP, yaitu dengan cara menggabungkan histogram lokal tadi, mampu merepresentasikan informasi pada 3 level yang berbeda yang dianggap cukup efektif. Yang pertama di level individu, tiap pixel itu kan nanti akan menghasilkan satu kode LBP. Nah, ini berarti dalam hal tersebut kita berhasil mendapatkan informasi di level pixel. Kemudian histogram lokal, itu informasi pada level region atau level block. Kemudian yang ketiga, level ketiga itu deskripsi global dari hasil konkatenasi histogram lokal. Ini ternyata dianggap cukup efektif. Sehingga histogram akhir atau global deskriptor tadi mampu mengkodekan karakteristik lokal dan global sekaligus dalam suatu representasi yang kompak. Ini yang kemudian menjadikan LBP tangguh terhadap berbagai kondisi perubahan pose objek maupun variasi iluminasi. Nah, di samping LBP memiliki kelebihan, ada kekurangan pada LBP yang harus diperhatikan. Rancangan awal LBP hanya mempertimbangkan 8 tetangga. Dari 3 kali 3, berarti saya punya 8 tetangga kan. Nah, ternyata dengan 8 neighborhood tadi tidak dapat menangkap fitur dominan yang memiliki, ada tipe di sini, struktur dengan skala yang besar. Sehingga kemudian oleh
penulis, LBP ini kemudian dikembangkan untuk menggunakan ketetanggaan dalam ukuran berbeda-beda. Contohnya di sini saya punya 3 contoh A, B, dan C. A adalah contoh operator LBP dengan ketetanggaan yang bentuknya sirkular, 8,1 artinya 8 tetangga dan 1 radius. Sehingga nilai piksel yang ada di tengah ini akan digantikan dengan suatu nilai desimal dengan memperhatikan kondisi dari 8 tetangga ini. Begitu. Kemudian yang B, saya punya 16 tetangga yang berjarak 2 piksel dari piksel tengah. Maka nilai piksel yang di tengah ini akan digantikan dengan kode LBP dalam bentuk angka desimal yang merupakan representasi dari struktur ke-16 tetangganya ini. Begitu juga yang C, di mana saya akan menggantikan piksel tengah dengan kode LPP dengan memperhatikan 24 tetangga yang berjarak 3 piksel. Jadi mana yang harus kita pakai kalau ingin menggunakan LPP? Kita nggak tahu. Kita harus coba-coba. Jadi tetangga mana saja dan jarak berapa yang ternyata berpengaruh besar dan memberikan efek diskriminatif yang besar pada objek yang ingin kita representasikan, seperti itu ya. Nah, terakhir ini adalah berbagai variasi LBP. Variasi ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok oleh penulis dengan tujuan berbeda. Yang pertama, kalau yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan diskriminatif dari LBP yang ini, maka muncul berbagai variasi. Ada namanya improve LBP, humming LBP, extended LBP, min LBP, ataupun complete LBP. Kemudian kalau tujuannya ingin memperkuat ketangguhan, enhancing robustness, seperti itu ya, ada local ternary LBP dan soft LBP. Atau jika tujuannya ingin memilih tetangga, cara memilih tetangga, ada elongated LBP, ada multi block LBP. Kemudian ada juga variasi LBP untuk data 3D, metodenya disebut dengan volume LBP. Yang terakhir variasi LBP yang berupa kombinasi dengan metode lain. Yang cukup populer itu LBP digabungkan dengan Gabor wavelet. Untuk lebih jelas tentang informasi penjelasan lebih lanjut tentang setiap metode LBP ini dapat dilihat pada paper Local Binary Pattern and its Application to Facial Image Analysis Survey. Baik, itu saja penjelasan tentang LBP, cukup sederhana, semoga dapat difahami dengan baik. Terima kasih.